Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia dan nikmahnya. Pada malam hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di dalam majelis ilmu. Semoga pertemuan kita ini dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kesempatan yang berharga bagi kita semua untuk mendapatkan kemuliaan di sisinya, untuk mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu-waktu kita masih bisa kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, di antaranya menghadiri majelis ilmu. Akan kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu hadis yang berikutnya, di mana hadis yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini akan menceritakan tentang seorang lelaki ataupun seorang suami yang memberikan wasiat kepada keluarganya apabila dia meninggal dunia, maka dia memerintahkan keluarganya untuk membakar jasadnya. Kemudian jasad tersebut yang sudah menjadi debu, sudah menjadi abu, dibagi dua. Kemudian sebagian dari debu dari jasadnya tadi dibuang ke lautan, ditebarkan ke lautan, dan sebagian lagi dibuang ke daratan. Dan yang mendorong orang tersebut ataupun yang mendorong laki-laki ini untuk mewasiatkan kepada keluarganya demikian karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut bertemu dengan Allah dengan dosanya yang begitu besar. Dia takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dosanya yang begitu besar. Karena dia menyadari dan mengetahui kemaksiatan yang dia lakukan begitu banyaknya, sehingga dia malu dan merasa takut jika dia bertemu dengan Allah dengan membawa dosa yang sekian banyaknya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dia, dan dia takut bertemu dengan Allah. Sehingga dia pun menyangka dan meyakini, dan ini yang menjadi wasiatnya kepada keluarganya, agar apabila aku meninggal, jika aku meninggal dunia, maka jasadku hendaklah dibakar. Setelah itu debunya kalian buang separuh di daratan dan separuhnya lagi di lautan. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kita simak hadisnya secara lengkap. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan diriwayatkan oleh para ulama-ulama hadis yang lainnya, sehingga ada beberapa riwayat yang memiliki perbedaan satu dan yang lainnya, akan tetapi saling menguatkan.
Namun yang akan kita bacakan ini adalah redaksi yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun lam ya'mal hasanatan qattun li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, ada seorang laki-laki yang tidak melakukan kebaikan sedikit pun kepada keluarganya sebelumnya. Jadi ada seorang laki-laki ataupun seorang suami, seorang kepala keluarga yang tidak melakukan satu jenis kebaikan pun kepada keluarganya, sehingga dia berwasiat kepada keluarganya, idza mat faharrikuh, apabila dia meninggal dunia, maka hendaklah kalian, wahai keluargaku, hendaklah kalian bakar. Summa uzru nisfahu fil bar wa nisfahu fil bahar. Kemudian separuh dari debu jasad tadi yang sudah dibakar, separuhnya kalian tebarkan di daratan dan separuhnya di lautan. Dan dia mengatakan kepada keluarganya, fa wallahi la in qadarallahu alaihi la yu'adzibannahu azaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Sehingga dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk, jika Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan, sungguh dia akan menyiksa ataupun mengazab dengan satu siksaan yang belum pernah dia berikan siksaan itu di seluruh alam ini. Artinya dia sangat meyakini bahwasanya perbuatan dan kemaksiatan yang dia lakukan ini bisa menyebabkan siksaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun mengatakan, Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak, maka niscaya dia akan menyiksaku dengan satu siksaan yang belum pernah dia siksa seorang pun di muka bumi ini dengan siksaan seperti itu. Artinya dia meyakini bahwasanya apa yang dia lakukan, kemaksiatan yang dilakukan, ya sangat besar. Sehingga dia berpesan kepada keluarganya untuk membakar jasadnya setelah dia meninggal dunia. Falamma mata ar-rajul, maka tatkala laki-laki ini meninggal dunia, fa'alu ma amarahum, maka keluarganya pun melaksanakan apa yang diperintahkan laki-laki ini kepada keluarganya. Jadi mereka benar-benar melaksanakannya. Ya, jadi benar-benar jasadnya setelah meninggal dunia dibakar oleh keluarganya, dibakar, debunya diambil, kemudian dibagi dua, sebagian ditaburkan di daratan yang luas, kemudian sebagian ditaburkan di lautan. Fa'amarallahul bar. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada daratan. Allah memerintahkan kepada daratan yang mana debunya tadi telah ditebarkan di daratan. Allah memerintahkan kepada daratan, fajama'a ma fihi, kumpulkan kembali debu-debunya. Ya, debu-debunya tersebut. Wa amaral bahra fajama'a ma fihi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lautan untuk mengumpulkan kembali jasad-jasadnya, mengumpulkan kembali debu-debunya. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk itu semua. Semakala kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mengumpulkan kembali debu si laki-laki tadi, ya, dan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semula, maka Allah Subhanahu wa taala pun bertanya kepadanya, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau berbuat demikian? Dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki tadi pun menjawab, min khosyatika ya Rabb. Ya, dia berkata, karena ya takutnya diriku kepada engkau wahai Rabbku. Jadi saking takutnya yang mendorong dia melakukan demikian, min khosyatika ya Rabb, karena takutnya diriku kepadamu wahai Rabbku. Wa anta a'lamu, sementara engkau lebih mengetahui. Maka kata Nabi SAW, fa ghafarallahu lahu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menanyai dia kenapa dan apa yang mendorong dia melakukan demikian, karena takutnya, rasa khosyahnya, rasa takutnya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni orang ini. Fa ghafarallahu lahu. Allah Subhanahu wa taala pun mengampuninya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun di dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan bahwasanya
keluarganya tidak mengetahui apa kemaksiatan yang dilakukan oleh laki-laki ini. Artinya anak-anaknya ataupun istrinya tidak mengetahui kemaksiatan yang dilakukan oleh laki-laki ini, yang dilakukan oleh bapaknya atau yang dilakukan oleh suaminya. Ya, mereka tidak mengetahuinya. Sehingga disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwasanya orang tuanya ini atau laki-laki ini bertanya kepada keluarganya, "Ayu abin kuntu lakum?" Menurut kalian aku ini ayah model seperti apa? Faqalu, maka anak-anaknya ataupun keluarganya pun berkata, "Khairu ab." Kamu ini adalah seorang ayah yang paling baik. Khairu ab, kata anak-anaknya. Ya, kamu ini ayah yang paling baik. Sehingga kata para ulama, dari sini bisa kita dapati bahwasanya orang ini, laki-laki ini melakukan kemaksiatan yang begitu banyaknya, dia tenggelam ke dalam kemaksiatan tapi tidak ada yang mengetahuinya, keluarganya nggak tahu. Hanya saja dia merasa takut dengan maksiat dan dosa yang dia lakukan itu, dia takut ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia dalam keadaan jahil, dia dalam keadaan tidak tahu. Dia tidak tahu bahwasanya Allah mampu mengembalikan dia setelah dia dibinasakan, atau setelah dia dimakan tanah, atau setelah dia dibakar, debunya ditebar ke lautan, dan Allah mampu untuk mengembalikan dia seperti semula. Ini yang tidak dia ketahui. Ya, ini yang tidak dia ketahui. Sehingga kata para ulama, dari sini bisa kita dapati beberapa faedah penting dalam masalah ini ataupun dari hadis ini yang disebutkan oleh para ulama. Faedah yang pertama kata mereka, yakni al-khawfu minallahi min a'la maqamatis salihin. Yaghfirullahu bihi dzunubal katsirah. Bahwasanya al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, min a'la maqamatis salihin. Jadi rasa takut kepada Allah ini merupakan kedudukan orang soleh yang paling tinggi, yaitu takut sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana dia ada uzur, walaupun dia di sana ada sesuatu yang dia kurang dalam masalah itu, yaitu tidak tahu. Dia tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu mengembalikan dia, akan tetapi dia memiliki rasa khasyah, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga saking takutnya dia, ya, dengan dosa-dosa yang dia miliki, dia takut ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun berwasiat kepada keluarganya dengan wasiat untuk membakar jasadnya setelah dia meninggal dunia. Sehingga para ulama mengatakan al-khauf, rasa takut seorang hamba kepada Allah ini merupakan a'la maqamatis salihin. Kedudukan orang soleh yang paling tinggi di sisi Allah adalah ketika seorang hamba memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, disinilah munculnya pengagungan. Seorang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, disinilah munculnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan merasa sepele dan merasa ataupun merasa meremehkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang ini, dia melakukan kemaksiatan tersebut yang itu tidak diketahui oleh orang lain, akan tetapi dia sangat meyakini kemaksiatan yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan ini merupakan dosa yang bisa mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia takut ketemu dengan Allah. Dia tahu bahwasanya saya ini akan diazab, saya ini akan disiksa. Bahkan siksaan yang menimpa saya yakin adalah satu siksaan yang belum pernah ditimpakan kepada seorang pun di seluruh alam ini, katanya. Ini menunjukkan betapa dia yakinnya yang dia lakukan itu adalah satu kesalahan yang sangat besar. Artinya ketika dia melakukan dosa itu, dia yakin ini adalah satu kesalahan. Namun mungkin yang mendorong dia untuk melakukan kemaksiatan ini karena dia tidak sanggup untuk mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Jadi ini kita dapati terkadang ada orang-orang yang memang tidak bisa dia mengendalikan hawa nafsunya, sehingga berulang kali dia jatuh lagi, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dia terjatuh lagi, tergelincir lagi, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun merasa bahwasanya dirinya adalah orang yang lemah, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, yang penuh dengan banyak kemaksiatan. Oleh karena itu, para ulama juga dengan dasar dalil ini membangun sebuah kaidah dalam masalah takfir, dalam masalah mengkafirkan manusia. Ini tidak boleh sembarangan dan tidak boleh tergesa-gesa. Karena boleh jadi ada orang-orang yang mengerjakan atau melakukan perbuatan kemaksiatan itu bukan karena menghalalkannya,
Ya, bukan karena menghalalkannya, karena sesungguhnya kalau menghalalkan satu kemaksiatan walaupun dia enggak mengerjakannya, ini bisa keluar dari Islam. Dia enggak mengerjakannya tapi dia mengatakan ini halal maksiat ini. Ini kufur. Tapi ada orang-orang yang mengerjakannya dengan keyakinan ini adalah perkara yang haram, hanya saja dia tidak bisa mengendalikan diri pada saat itu. Ya, tidak bisa mengendalikan diri. Godaan-godaan syaitan atau hawa nafsu yang dia miliki benar-benar telah menguasai dirinya sehingga dia pun tidak mampu menguasai dirinya dan dia pun tergelincir di dalam perbuatan kemaksiatan dengan keyakinan ini maksiat. Ya, dan dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ini bukan berarti memerintahkan kita ataupun bukan berarti ini merupakan angin segar bagi para pelaku kemaksiatan, kan begitu ya. Ini bukan berarti angin segar bagi para pelaku kemaksiatan. Karena kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi pada setiap orang yang berbuat kemaksiatan, kan begitu ya? Tidak terjadi kepada setiap orang yang berbuat maksiat. Namun intinya bagaimana ya orang-orang yang telah berbuat kemaksiatan berusaha untuk sekuat tenaganya agar dia menghindarkan dirinya sehingga tidak terjatuh kepada kemaksiatan yang serupa. Dia harus berusaha bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga dirinya, memalingkan dirinya. Ya, jika ada dorongan-dorongan yang mengajak dia kepada satu kemaksiatan ataupun satu perbuatan dosa besar. Adapun yang dikisahkan oleh Nabi SAW di sini adalah benar-benar orang ini dalam kondisi dia meyakini apa yang dia lakukan itu salah. Kemudian di sana ada uzur. Apa uzurnya? Bahwasanya dia tidak mengetahui, benar-benar dia tidak mengetahui ilmunya bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu mengembalikan orang yang sudah mati hidup kembali. Padahal di sana banyak kita dapati bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alaisallahu biqadirin ala ayyuhyal mauta." Bukankah Allah mampu ya untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati? Karena sesungguhnya hukum asalnya mengingkari adanya hari berbangkit, mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan orang yang sudah mati, yang tulang belulangnya sudah hancur, badannya sudah menyatu dengan tanah, kemudian dia enggak yakin, gimana mungkin manusia akan dikembalikan seperti penciptaan semula. Kemudian dia tidak meyakini ini, dia mengingkarinya, maka sesungguhnya ini termaksud perbuatan yang bisa menyebabkan dia terjatuh kepada kekufuran. Ini keluar dari Islam seperti ini. Makanya lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya orang-orang yang tidak mempercayai demikian. Mereka tidak yakin bahwasanya Allah bisa mengembalikan mereka walaupun jasad dan tulang mereka sudah hancur dimakan tanah. Seperti di awal-awal surat Qaf. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkataan orang-orang kafir. Faqalal kafiruna hadza syai'un ajib. A idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Ini perkataan orang-orang kafir. Faqalal kafirun, orang-orang kafir itu berkata, apa kata mereka? Ya, hadza syai'un ajib. Ini yaitu satu perkara yang aneh gitu ya, satu ajib. Ini menakjubkan, ini mengherankan ini. Jadi maksudnya mengherankan, meledek mereka. Ini suatu perkara yang mengherankan. A idza mitna, apakah jika kita sudah meninggal dunia, kita sudah mati, ya, wa kunna turaban, sementara kita sudah menyatu dengan tanah, sudah jadi tanah jasad kita, tulang kita sudah jadi tanah. Ya. Kemudian mereka mengatakan a idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Yang mana yang demikian ini dikembalikan lagi hidup seperti semula, ini satu pengembalian yang ya jauh dari kenyataan, enggak mungkin kata mereka. Inilah orang-orang kafir. Orang-orang kafir mengingkari bahwasanya Allah akan menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Bagaimana mungkin kita dikembalikan hidup lagi sementara tulang belulang kita sudah hancur, ya, daging kita sudah menyatu dengan tanah. Bagaimana mungkin dikembalikan seperti semula? Wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Dalam surat apa itu? Dalam surat Al-Mutaffifin enggak salah itu ya. Dalam surat Al-Mutaffifin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Siapa ini? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu mereka orang-orang yang mendustakan adanya hari kiamat, yang mendustakan bahwasanya nanti mereka akan dikembalikan setelah mereka dikuburkan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Tidakkah manusia itu, tidakkah insan itu mengetahui
Idza bu'thira ma fil kubur, jika manusia-manusia yang ada di dalam kubur itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti semula. Wa hussila ma fis sudur, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membuka semua yang rahasia di dalam hati. Ketahuan semuanya. Tidak ada lagi yang rahasia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi ini satu poin penting di dalam masalah ini ataupun dalam cerita ini, bahwasanya orang ini memiliki rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dia meyakini jika Allah Subhanahu wa taala mampu mengembalikan aku seperti semula, kata dia, kan gitu ya. La in qadarallahu alaihi. Kalau seandainya Allah mampu mengembalikan aku setelah aku mati, dibakar jasadku, ditaburkan ya debu dari jasadku tadi, jika Allah memang mampu untuk mengembalikan aku seperti semula, niscaya dia akan menyiksa diriku dengan siksaan yang belum pernah dia berikan kepada seorang makhluk pun di alam ini. Ini kata orang tadi, ini keyakinannya, kan gitu ya. Artinya apa? Awalnya dia meyakini Allah tidak mampu. Lalu kenapa Allah memaafkan dia? Karena ketidaktahuannya ini benar-benar sungguh-sungguh tidak tahu, kan gitu ya. Benar-benar nggak tahu, dia nggak sampai ilmunya kepadanya. Belum sampai. Sehingga dari dalil inilah para ulama mengatakan bahwasanya ada yang namanya al-uzru bil jahal. Adanya maaf bagi orang-orang yang benar-benar nggak tahu, dimaafkan. Benar ya nggak tahu ya, benar nggak tahu, ini dimaafkan. Sampai-sampai dia mungkin tidak mengetahui dalam perkara-perkara akidah seperti ini. Ya ini kan perkara akidah kan gitu ya. Sampai-sampai dia meyakini Allah nggak mampu kalau saya dibakar jadi debu. Nah ini Allah nggak mampu nanti kembalikan saya, kan gitu ya. Ya sudah, lakukan saja seperti itu daripada saya nanti ketemu dengan Allah saya disiksa. Artinya dia meyakini bahwasanya Allah tidak mampu untuk mengembalikan dia. Ini suatu keyakinan yang batil sebenarnya. Tapi keyakinan ini dibangun di atas kejahilannya yang benar-benar dia tidak tahu, nggak sampai ilmunya kepadanya. Sehingga dari sinilah kata para ulama, kita jangan tergesa-gesa memvonis seseorang ya sebelum kita menegakkan hujah kepadanya ataupun bertanya tentang perbuatannya. Boleh jadi dia melakukan satu perbuatan, akan tapi dia tidak mengetahui hukumnya. Ini bisa saja terjadi. Kecuali dia tidak mengetahui apa, kan gitu ya, uqubah, hukuman dari satu perbuatan kemaksiatan dan dia tahu itu maksiat. Beda ya, antara seorang tahu itu maksiat cuma nggak tahu apa hukumnya kalau berbuat maksiat ini. Sehingga kata para ulama, seorang yang tahu bahwasanya berzina itu adalah haram, cuma yang tidak dia ketahui orang yang berzina itu bisa dirajam ataupun dicambuk, ini yang dia nggak tahu. Ya. Tapi kalau dia mengetahui bahwasanya zina itu adalah haram. Ya, ketika dia berbuat zina, kemudian dia mengatakan, "Oh, saya tidak tahu kalau perbuatan zina itu ternyata dihukum rajam ataupun dia dihukum cambuk. Saya nggak tahu itu." Maka gimana orang seperti ini? Tetap dicambuk atau dia dimaafkan? Kan gitu ya. Dia tetap dicambuk, ditimpakan hukuman kepadanya, atau dia dimaafkan karena memang nggak tahu. Tapi dia tahu zina itu adalah haram. Zina itu haram, tapi dia tidak tahu bahwasanya berzina itu bisa mengakibatkan dicambuknya dia 100 kali ataupun ya dirajam sampai mati jika dia sudah menikah. Maka gimana jika kasusnya seperti ini? Apakah dia dimaafkan atau tetap dia dikenakan eksekusi hukuman? Bagaimana ini? Karena berdasarkan hadis ini dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala karena benar-benar tidak tahu. Allah memaafkan dia, mengampuni dosanya. Ya, karena dia tidak tahu. Nah, dan kemudian dia memiliki rasa takut juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Nah, berkaitan dengan pertanyaan kita tadi bahwasanya kondisi seperti itu, seperti yang kita tanyakan, maka orangnya tidak diterima uzurnya. Kan begitu ya? Kenapa? Karena hukum asalnya dia sudah tahu zina itu adalah haram. Ya, zina itu adalah haram. Ini sama kasusnya seperti seorang laki-laki datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu." Ya. "Ya Rasulullah, binasa." Seorang laki-laki datang di siang hari bulan Ramadan. Pernah dengar cerita ini ya? "Ya Rasulullah," dia datang pada Rasulullah, "halaktu." Binasa saya. Artinya apa? Dia tahu bahwasanya berhubungan dengan istri di siang hari bulan Ramadan ini bisa membinasakan, kan gitu ya? Binasa saya Rasulullah. Cuma yang tidak dia ketahui adalah hukuman bagi seorang suami berhubungan dengan istri di siang hari Ramadan. Ini nggak tahu dia hukumnya. Makanya Rasulullah mengatakan, "Sanggupkah kamu ya membebaskan
ya, seorang budak ataupun yang lainnya yang disebutkan di sana. Nah, maka dengan dasar ini kata para ulama bahwasanya seorang yang tahu asal hukumnya bahwasanya ini terlarang, maka tidak menutup kemungkinan bahwasanya dia tetap dieksekusi karena perbuatan itu, tetap dia mendapatkan ukubah dan hukumannya. Kalaulah memang ya orang yang datang kepada Rasulullah ini benar-benar nggak tahu hukumnya, artinya dia tidak mengetahui bahwasanya di siang hari Ramadan boleh tidaknya, dia memang nggak tahu. Dia menganggap ini boleh-boleh saja, kan begitu ya, berpuasa kemudian boleh saja di siang hari dia berhubungan dengan istrinya. Kalau memang seperti itu pasti Rasulullah akan memaafkan dia, tapi ini tidak. Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, kan gitu ya, dan memberi makan 60 orang miskin. Nah, kenapa? Karena dari awal dia sudah menyatakan halaktu ya Rasulullah, saya binasa. Berarti dia sudah tahu hukumnya. Dia sudah tahu hukumnya. Cuma yang tidak dia ketahui adalah ya, dia sudah tahu hukum asalnya gitu ya, hukum asal perbuatan itu tidak boleh. Yang tidak dia ketahui adalah akibat, kan gitu ya, dari perbuatan itu. Ya, itu tidak dia ketahui, maka tetap dia mendapatkan ya hukuman tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Beda halnya dengan salah seorang sahabat yang ketika turun ayat yang mengatakan bahwasanya makan dan minumlah kalian sampai jelaslah benang hitam dan benang putih. Ya kan ada gitu ya, salah seorang sahabat kemudian dia tetap makan minum, dia letakkan benang hitam benang putih ya di bawah bantalnya, dia lihat begini. Kalau dulu kan gak ada lampu kan begitu ya, sampai benar-benar jelas benang hitam benang putih. Ya sudah muncul matahari ya baru jelas kan gitu ya, baru jelas benang hitam benang putih, sudah muncul bulatan matahari, oh baru jelas. Disitulah baru dia menahan makan dan minum. Ini sampai kepada Rasulullah. Apakah Rasul mengatakan ya kepadanya, oh batal puasamu, ya kamu tidak dianggap berpuasa karena engkau makan minum sampai terbitnya matahari, bukan sampai terbitnya fajar kan gitu ya, tapi sudah terbit matahari. Ini kan bisa menjadikan puasanya itu tidak diterima. Tapi beliau tidak memerintahkan dia untuk mengqadha puasanya. Kenapa? Karena dia memang tidak tahu hukum, nggak tahu memang hukum asalnya itu benang hitam benang putih itu adalah fajar. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga kata beliau di sini, di dalam kitab ini beliau mengatakan wa qad ya'dzarullahu al-mar'a bi jahlihi. Ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada seseorang dikarenakan ketidaktahuannya. Nah, demikian ya. Jadi karena ketidaktahuannya. Bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya si ayah ini berwasiat kepada anak-anaknya, jika aku meninggal dunia, nanti hendaklah kalian membakar jasadku. Kemudian debunya kalian bagi 2, ya. Tatkala kalian sudah mendapati musim angin yang kencang, jadi memang ditunggu kan gitu ya wasiatnya, sampai kalian mendapati musim ya di mana angin itu sangat kencang kan gitu ya. Nah, tatkala kalian mendapati ada musim di mana angin itu sangat kencang, maka kalian taburkanlah debu jasadku tersebut di daratan dan sebagiannya di lautan. Nah, demikian. Ini untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan uzur kepada orang ini karena ketidaktahuannya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ada sebagian kalangan, sebagian ahlul ilmi mengatakan, adapun orang ini berwasiat demikian dalam kondisi yang sedang goncang, ya, dalam kondisi yang sedang goncang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia. Karena orang-orang yang dalam kondisi yang guncang kan gitu ya, artinya pikirannya tidak konsentrasi dengan banyaknya masalah dia, dengan banyaknya dosanya. Ya, akhirnya dia mengucapkan satu kalimat yang tanpa dia sadari. Ini sebagian ulama berkata demikian. Tapi ulama yang lain membantah ya penjelasan seperti ini. Kenapa? Terbukti bahwasanya orang ini bukan dalam kondisi yang guncang. Dia dalam kondisi benar-benar sangat sadar, kan gitu ya. Dia sadar. Kenapa? Karena sesungguhnya dia telah memberikan wasiat kepada keluarganya. Terlebih lagi sampai-sampai dia mengatakan kalau ada angin kencang nanti baru kalian taburkan. Artinya sangat spesifik. Dia memberikan wasiat kepada keluarganya, kepada anak-anaknya sangat terperinci. Ini menunjukkan orang ini dalam keadaan akalnya sempurna, bukan dalam keadaan lagi guncang kan gitu ya, lagi goyang ataupun lagi kurang sadar. Nah, demikian. Ini sebenarnya yang menjadikan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena memang benarnya dia tidak tahu. Ya, kebenaran bahwasanya dia sungguh-sungguh tidak tahu. Tapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an.
Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini bahwasanya qudratullahi tabaraka wa taala 'alal ba'tsi wal ihya'i. Faqad amara Allahul arda wal bahra bi jam'i ma tafarraqa min dzarati ramadihi. Jadi dari hadis ini kita dapati bagaimana kemampuan Allah tabaraka wa taala untuk menghidupkan atau membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini Rasulullah menceritakan Allah memerintahkan daratan dan lautan untuk mengembalikan debu-debunya. Coba kita bayangkan, debu itu kan halus gitu ya. Halus sudah ditebalkan, apalagi dengan wasiatnya kalau nanti ada angin kencang, itu kan lebih menjadikan debu itu benar-benar tersebar luas. Sehingga lebih meyakinkan dia bahwasanya aku enggak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksiat yang aku lakukan enggak diazab, kan gitu ya. Aku takut diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah memerintahkan daratan dan lautan. Inilah kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apa dan secerdas apapun seorang ingin lari dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin ya ada manusia ataupun makhluk lari dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah di dalam surat Maryam. Di sana Allah taala berfirman, wa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu makhluk pun di langit ataupun di bumi ini melainkan dia akan menghadap Ar-Rahman dalam keadaan sebagai seorang hamba. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satu makhluk pun di langit atau di bumi ini nanti melainkan atir rahmani abdan. Dia akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba, bukan sebagai seorang raja, bukan sebagai seorang pegawai, bukan sebagai seorang ustadz, bukan sebagai seorang ulama, tapi dia hadir di hadapan Allah, menghadap Allah sebagai seorang hamba, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menentukan jumlah mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menghitung manusia ini dengan hitungan yang sangat teliti, enggak ada yang kelewat. Mana ya dua lagi makhlukku ini? Kok enggak kelihatan ini dua lagi makhlukku? Enggak ada seperti itu. Laqad ahsahum wa addahum adda. Ditakkid oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah telah menentukan jumlah manusia, itu sudah tahu Allah berapa. Kita tahu enggak berapa jumlah manusia dari Adam sampai hari ini? Tidak tahu gitu ya, enggak ada yang tahu. Masya Allah. Dan Allah mengatakan laqad ahsahum. Allah sudah menentukan jumlah mereka manusia. Wa addahum adda. Dan Allah benar-benar menghitung berapa jumlah mereka nanti. Jadi nggak ada yang terluput, seorang hamba pun, seorang makhluk pun, dan seorang ataupun satu makhluk pun nggak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia akan menghadap Allah sebagai seorang hamba. Kulluhum, kata Allah Subhanahu wa taala, kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua makhluk-makhluk Allah ini akan datang ke hadapan Allah pada hari kiamat fardan. Maksudnya satu-satu. Satu-satu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Satu dihadapkan, kemudian ditanya, diinterogasi oleh Allah sampai selesai. Sampai dia apakah di surga ataukah di neraka, selesai, ditanyai umurnya, hartanya dari mana kemana dia belanjakan, tentang keluarganya, tentang amalnya, ditanya satu-satu. Ya, Masya Allah. Sampai selesai, satu-satu. Selesai ke neraka atau surga, selesai satu neraka, satu-satu. Coba bayangkan. Ya, sementara manusia yang begitu banyaknya menunggu satu-satu dari masa Adam sampai hari kiamat dikumpulkan satu-satu. Itu gimana? Matahari didekatkan di atas kepala. Masya Allah. Dan ada di antara mereka yang mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah. Nah, demikian ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, dari sini juga kita dapat satu faedah bahwasanya terkadang ada pelaku-pelaku kemaksiatan yang tidak dilihat oleh manusia. Dia sembunyi-sembunyi mengerjakannya, tapi Allah tahu. Ya, ini masih lebih mending kan gitu ya. Bukan berarti berbuat maksiat itu bagus kan gitu ya. Jika dibandingkan seorang pelaku maksiat yang sembunyi-sembunyi dibandingkan pelaku maksiat yang terang-terangan, mana yang lebih ringan gitu? Bukan lebih mending gitu ya. Mana yang lebih ringan? Seorang yang berbuat kemaksiatan tapi sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang berbuat kemaksiatan terang-terangan, justru inilah yang menyebabkan musibah itu akan datang. Ya,
Ini yang menyebabkan musibah itu akan diratakan oleh Allah. Allah nggak peduli ada orang soleh atau tidak, diratakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena sudah kemaksiatan terang-terangan dilakukan. Sementara ada orang soleh di tengah-tengah mereka tidak memperdulikannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala meratakan azabnya, nggak peduli. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpakan azab, meratakan azab tersebut. Kemudian salah seorang istri Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan dihancurkan, dibinasakan? Wa fina salihun, tengah-tengah kami masih ada orang saleh. Maka kata Rasul, na'am, iya, tetap akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Idza dhaharul khabath, ketika kemaksiatan itu sudah terang-terangan. Nah, demikian. Dan berbuat kemaksiatan secara terang-terangan ini bisa mengakibatkan penyesatan kepada orang lain. Orang lain akan terpengaruh dengan sebab dia terang-terangan melakukan kemaksiatan, orang lain juga akan ikut berbuat kemaksiatan. Akhirnya dia pun akan tertimpa satu dosa maksiat yang dilakukan oleh orang lain. Kenapa? Akibat dia, gitu ya. Akibatnya karena dia sendiri yang telah menampakkan kemaksiatan itu, kemudian dicontoh oleh orang lain juga melakukannya, maka dia pun menanggung beban dosa, tanpa mengurangi dosa orang lain. Waliyadzubillah. Jadi masih lebih ringan dari orang yang berbuat maksiat sembunyi. Tapi ini bukan berarti kan gitu ya, satu legalitas untuk melakukan kemaksiatan sembunyi-sembunyi, kan gitu ya. Ya, ini sama seperti ungkapan dari Abdullah ibnu Abbas, sungguh seorang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah dusta. Demi Allah dia berdusta menyebut nama Allah tapi dusta. Ini masih lebih ringan dibandingkan seorang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah tapi jujur dia, kan gitu ya. Mana yang lebih berat ini? Ya jelas, kan gitu ya. Orang yang bersumpah dengan nama selain Allah jujur, dibandingkan seorang yang bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Kenapa? Karena ditinjau dosa besar itu adalah kesyirikan, bukan sumpah palsunya, itu kemaksiatan. Sumpah palsu itu maksiat, tapi bersumpah dengan nama selain Allah ini syirik. Jelas ini lebih besar. Nah, seperti itu perumpamaannya. Ya, jadi diakibatkan karena dia bisa mempengaruhi orang lain, sehingga inilah yang bisa menyebabkan perbuatan maksiat yang terang-terangan lebih besar dosanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang terakhir di antara faedah yang bisa kita dapati dari hadis ini, bahwasanya wasiat itu tidak boleh ditunaikan kalau wasiat itu merupakan kemaksiatan kepada Al-Khaliq. Keluarganya juga ini salah, kan begitu ya, melakukan wasiat yang diwasiatkan oleh ayahnya, tapi wasiat ini wasiat yang batil. Tidak boleh wasiat yang batilah ditunaikan. Jika ada orang-orang yang mewasiatkan kepada keluarganya, kemudian jika ditimbang dari sisi syariat wasiat ini adalah wasiat yang batilah, maka tidak boleh ditunaikan. Ya, tidak boleh ditunaikan. Terkadang kita dapati ada orang-orang yang menunaikan wasiat dengan mengatakan, oh ini kan wasiat orang yang sudah meninggal, wajib kita menunaikannya. Iya, tapi lihat dulu apa wasiatnya. Kalau wasiatnya berbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya jangan ditunaikan. Karena jelas-jelas Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluk fi ma'siyati al-khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk, mentaati wasiatnya makhluk sementara mentaati wasiatnya makhluk sementara bermaksiat kepada Al-Khaliq, bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti banyak sekali kita dapati, bukan banyak sekali ya, ada beberapa kejadian yang saya langsung dapati ketika dia meninggal dia berwasiat, ya kalau saya meninggal nanti saya mau dikuburkan di masjid yang pernah saya bangun waktu itu. Kan gitu ya. Ini boleh nggak ditunaikan wasiatnya? Ya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena sesungguhnya yang namanya kaum muslimin itu dikuburkan bersama kaum muslimin. Ini jelas, ini sudah perkara yang sudah disepakati oleh kaum muslimin semenjak dahulu, semenjak zaman Nabi SAW, kecuali para nabi, kan gitu ya. Karena para nabi itu dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Adapun selain nabi, ya tidak boleh dikhususkan seperti itu. Nah, demikian. Maka wasiat yang seperti ini tidak boleh ditunaikan, atau wasiat-wasiat yang lainnya. Kenapa? Karena kita dapati yang namanya kuburan dan masjid itu tidak boleh disatukan. Ya, tidak boleh disatukan. Kalau ada seorang berwasiat nanti kalau saya meninggal dikuburkan dalam masjid, ya nggak boleh ditunaikan. Kenapa? Karena yang namanya masjid dan kuburan tidak boleh disatukan. Ya, dan banyak dalil-dalil yang mendukung bahwasanya masjid dan kuburan nggak boleh disatukan. Dari doanya saja nggak sama. Doa masuk masjid sama doa masuk kuburan sama nggak? Gimana nanti kalau dalam masjid ada kuburannya? Kira-kira doa apa yang mau kita ucapkan di pintunya?
Assalamualaikum ahlad diyar, marah-marah orang di dalam ini. Kamu kira saya sudah mati kan begitu ya? Atau Allah maftah li abwaab rahmatik kan begitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini yang bisa kita sampaikan dari faedah hadis ini. Ya, semoga bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau ada yang bertanya silakan sebelum kita akhiri. Fadhal. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau pertanyaannya seperti rinci seperti itu ya nanti tanyakan sama Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Artinya kita tidak bisa mengukur rahasia seseorang kan gitu ya. Cuma yang diperbolehkan bagi kita adalah mengukur ya zahirnya, lahiriahnya saja. Kalau secara lahiriah dia mengerjakan amalan-amalan Islam, dia mengerjakan ketaatan, di sisi lain dia juga mengerjakan satu perkara bid'ah kan gitu ya, perkara syirik. Tapi dia sholat juga kan gitu ya, dia mengerjakan ini. Kita tidak mengetahui apakah dia mungkin saya sudah mendengar ini, tapi tetap dia kerjakan kesyirikan atau kebid'ahan tersebut. Maka kita menghukumnya secara zahir saja. Kita tidak mengetahui bagaimana rahasia-rahasianya, kan itu tidak kita ketahui. Secara zahir dia berbuat kesyirikan, maka ya jelas kesyirikan ini akan membatalkan amal soleh. Kalau yang dia kerjakan hanya sebatas perbuatan bid'ah, dilihat jenis bid'ah itu juga bermacam-macam. Ada bid'ah yang sampai kepada kekufuran, ada bid'ah yang jenisnya sampai kepada kesyirikan, tapi ada yang bid'ah hanya sebatas menyesatkan seseorang. Artinya dia tidak keluar dari Islam. Ya, ada seperti itu, seperti bid'ah. Artinya perkara bid'ah, perkara baru yang dia sifatnya bermuatan kesyirikan. Apa itu? Ya seperti mungkin dia dalam beribadah dengan menyuguhkan daging-daging kan begitu ya di dalam ibadahnya, dan dia dalam sholatnya ya dia campur dengan perkara-perkara syirkiyah di dalam sholat, tapi tetap dia panggil ada nama orang-orang yang sudah meninggal dunia ya, karena dia memang di negerinya ataupun di tempat tinggalnya memang tersebar cara-cara seperti itu. Jadi waktu sholat dia campuri dengan meminta kepada orang yang sudah meninggal kan gitu ya. Ini satu perkara yang bid'ah tapi sampai kepada kesyirikan, karena ya berdoa kepada selain Allah ini tidak boleh kan gitu ya, kesyirikan. Nah, jadi kita hanya mengukur dari lahiriahnya saja. Tapi secara batiniahnya, rahasianya itu nanti urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ketika satu saat ya Usamah bin Zaid bersama seorang Ansor mengejar seorang kafir. Kan gitu ya, mengejar-ngejar seorang kafir sampai terdesak. Dan dia mengatakan la ilaha illallah. Si Ansor tadi langsung dia tahan senjatanya. Adapun Usamah bin Zaid langsung diambil tombaknya, dia tikamkan, mati. Lalu dia mengatakan la ilaha illallah. Dan ini sampai beritanya kepada Rasulullah. Maka dipanggillah Usamah bin Zaid. Rasul mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kenapa kamu tetap membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka apa kata Usamah bin Zaid? Ya Rasulullah, dia mengucapkan kalimat itu hanya ingin berlindung dari senjataku. Maka kata Rasulullah, apa sudah kamu belah dadanya sehingga kamu mengetahui itulah maksud ucapannya? Nah kan begitu ya. Artinya kita hanya mengukur secara zahir saja. Dia mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah tahan, jangan bunuh dia, dia Islam. Kan gitu ya. Dia telah masuk dalam Islam. Nah demikian. Jadi kita hanya mengukur secara lahiriahnya saja. Kalau dia sholat, dia puasa Ustaz, dia mendengar taklim, tapi dia berbuat syirik juga, ya kita hukumi dia berbuat syirik kan gitu ya, dihukumi dia berbuat syirik. Nah demikian. Nah jika kita mengetahuinya, ya kita tetap terus menasihatinya. Artinya posisi kita jangan terlalu cepat memvonis dia kan gitu ya, wah kamu kafir kamu ini, syirik ini kan, tidak gitu. Tapi berusaha kita menyampaikan nasihat-nasihat. Kecuali dia nanti didapati melakukan penentangan, pengingkaran kan gitu ya, ataupun yang semisalnya, ya ajukan saja kepada alim ulama, nanti mereka yang memutuskan si fulan ini keluar dari Islam ataukah tidak. Nah, jadi kita selamat juga kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Cukup ya? Iya, insyaallah mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar kita senantiasa di atas jalannya untuk mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.